like, subscribe, dan nyalakan notifikasi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Firmansyah, NIM 121060019, kelas BKI 2B. Di sini saya akan menunaikan tugas saya, yakni ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tingkah laku, yang mana diampu oleh dosen Ibu Bariyati SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah pengembangan kecerdasan dan kepribadian, hubungan dalam membentuk perilaku. Yang kedua, konsep dasar perilaku sosial. Dan yang ketiga, pendidikan karakter. Yang pertama, pengembangan kecerdasan dan kepribadian. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada saat masih bayi hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring berkembang fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Saat bayi kita tidak mampu memegang botol sendiri, tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Kecerdasan kepribadian adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menanggapi dengan tepat pola dan suasana hati seseorang. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kecerdasan emosional yang umumnya mengacu kepada kemampuan seseorang untuk membaca emosi orang lain dan meresponnya dengan tepat. Pentingnya mengoptimalkan perkembangan dan kecerdasan berganda pada anak menjadi modal besar atau modal dasar kesuksesan yang menjadi bekal hidup pada manusia dewasa nanti. Namun, keterampilan sosial tidak begitu saja terjadi. Anak-anak membutuhkan bantuan untuk belajar memelihara sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang lain. Kemudian, pengertian kepribadian. Kepribadian dalam bahasa Inggris atau personality berasal dari bahasa Latin, yang mana persona diartikan menjadi sebuah topeng sebagai alat penutup wajah untuk menyembunyikan identitas diri pada pola perilaku individu dalam lingkungan. Istilah persona lambat laun mengacu pada gambaran sosial atau peran tertentu dari individu. Contoh, satrio yang berarti memiliki kepribadian kesatria. Pribadi atau persona dalam bahasa Latin diartikan sebagai perseorangan atau individu sebagai diri sendiri, yaitu sebuah akar struktur dari kepribadian. Istilah kepribadian dalam pengertian populer dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu keterampilan atau kecakapan sosial dan kesan yang paling menonjol. Terdapat beberapa definisi dari para ahli, salah satunya adalah Guy Walpole dalam Jali 2007. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik, yakni fisik dan mental dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik pada individu terhadap lingkungan. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kepribadian merupakan organisasi yang dinamis, sesuatu organisasi yang terdiri dari jumlah aspek atau unsur yang terus tumbuh dan berkembang. Aspek fisik atau fisik dan mental, yaitu sifat, kebiasaan, sikap, tingkah laku, bentuk tubuh dan warna kulit, dan sebagainya, semua tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dimiliki individu. Penyesuaian diri yang unik terhadap lingkungan setiap individu memiliki ciri yang khas atau penampilan yang berbeda-beda dalam bertindak terhadap lingkungan. Perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pandang, meliputi pandangan psikoanalisis, pandangan psikologi individu, pandangan psikologi medan, dan analisis faktor. Freud menyatakan fase perkembangan pribadian bersumber dari tegangan pertumbuhan fisik, frustasi, konflik, atau ancaman.
klien akan terpaksa belajar dalam cara-cara baru mereduksi tegangan. Hal ini yang disebut dengan perkembangan kepribadian. Cara untuk mereduksi ketegangan dalam perkembangan kepribadian menggunakan identifikasi, memindahkan objek dan mekanisme pertahanan diri. Identifikasi adalah mereduksi ketegangan dengan teladan dari tokoh-tokoh di masa lalu. Tokoh bisa bersumber kitab suci, tokoh fantasi, pikiran, dan lain-lain. Pemindahan objek yaitu proses produksi dan reduksi dengan cara mencari objek pengganti ketegangan. Mekanisme pertahanan diri yaitu sistem untuk mereduksi berbagai bentuk gangguan dengan ciri-ciri adanya frustasi dari sebuah konflik, kasih sayang yang tidak timbul keinginan belum tercapai dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua, yakni konsep dasar perilaku sosial. Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial merupakan tindakan timbal balik atau saling mempengaruhi atas respon yang diterima oleh individu itu sendiri. Perilaku sosial dapat ditunjukkan dengan perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan atau rasa hormat terhadap orang lain. Konsep dasar perilaku sosial: persepsi sosial, kognisi sosial, konformitas, prososial, dan agresi. Pertama, persepsi sosial. Persepsi bisa disebut sebagai pandangan seseorang terhadap suatu hal. Di dalam persepsi terjadi proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses yang diterimanya stimulus atau rangsangan oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris. Kemudian proses tersebut akan dilanjutkan menjadi sebuah persepsi. Persepsi akan ditimbul jika salah satu dari alat indera atau penginderaan manusia bekerja. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luar. Stimulus yang inderanya itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderakan itu. Dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indera, yaitu yang dimaksud dengan penginderaan, dan melalui proses penginderaan tersebut stimulus itu menjadi suatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Davidoff 1981. Persepsi merupakan proses integrated dalam diri individu dalam stimulus diterimanya. Mosquito dan Orger 1969. Nah, dengan demikian kita mengetahui stimulus dalam artian yang lebih besar mengenai dari beberapa pendapat para ahli. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yang pertama yaitu objek yang dipersepsi. Objek merupakan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syarat penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu. Kemudian yang kedua, alat indera syaraf di pusat susunan syaraf. Alat indera atau responsor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk menyandarkan respon diperlukan syarat motoris. Kemudian yang ketiga, peraturan. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan.
Konformitas sosial adalah proses di mana tingkah laku seseorang terpengaruh atau dipengaruhi oleh orang lain di dalam suatu kelompok. Cara seseorang terpengaruh ada bermacam-macam, ada yang secara tidak langsung ataupun langsung. Memakai sepatu berwarna hitam karena ada teguran dari teman atau kelompok adalah contoh pengaruh langsung, sedangkan memakai sepatu warna hitam karena semua teman berkelompok memakai sepatu berwarna hitam adalah pengaruh tidak langsung yang menyebabkan seseorang melakukan konformitas. Menurut Herbert Kalman, seorang psikologi dari Harvard University, bentuk dari konformitas dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Identifikasi, 2. Internalisasi, 3. Compliance. Kemudian prososial adalah tindakan yang menguntungkan orang lain tetapi tidak memberikan keuntungan yang nyata bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Perilaku prososial kadang-kadang dapat melibatkan risiko di pihak orang yang memberikan bantuan. Istilah-istilah lain seperti perilaku menolong, amal kebajikan, dan volunteerisme juga digunakan untuk menggambarkan tentang hal-hal baik yang dilakukan orang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian altruism merujuk pada perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami bahaya atau kesakitan. Altruism dapat dilakukan secara verbal atau fisik. Perilaku yang secara tidak sengaja menyebabkan bahaya atau sakit merupakan agresi atau memaksakan Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, yakni pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau dalam bahasa Inggrisnya character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, agar lebih memahami apa arti education, maka kita dapat merujuk pendapat para ahli. Yang pertama adalah T. Ramli. Menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kemudian Elkin. Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini, terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Nah, masuk ke fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kemudian untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Kemudian untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dengan hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta merupakan berbagai media belajar. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter yakni adalah membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut. Yang pertama adalah kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, sikap demokratis, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Pentingnya pendidikan karakter seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat kita, dan maka kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya.
Dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak didiknya melalui teladan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dikarenakan saya juga masih dalam tahapan pembelajaran. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.